Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah memanggil khusus orang-orang yang beriman dengan mengatakan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa yang kita miliki jemaah itu adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah supaya bekal mereka itu mereka dapatkan nanti ketika menuju Sang Pencipta Rabbul Alamin. Kita itu jemaah rahimani wa rahimakumullah diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala dari yaitu keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya. Ada yang ingin tinggi selama-lama di dunia tak? Tu ada nak pergi kini. Ada lah nak pergi kini ke? Nah, Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan tanya lo ke samping lah. Haji nak pergi ke samping kan? Nah, itu semua adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Nabi Adam alaihissalam itu berasal dari surganya Allah. Nanti beliau kembali ke surganya Allah Jalla wa Ala. Sedangkan kita jemaah, gak ada satu pun jaminan bahwasanya kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Gak ada juga. Siapa yang bisa menjamin? Memang kita solat sekarang dengan harapan insyaAllah besok masuk surga. Tapi apakah ada jaminan dan pasti kamu masuk surga? Belum tentu. Pernah gak ibu membaca kisah Barsisa? Apa nama? Aduh lah nama orang Barsisa sekarang. Barsisa Bapak seorang ibadah dari kalangan Bani Israel. Walaupun kisahnya ini masih dipertanyakan riwayat kesahihannya, tetapi kita bisa mengambil pelajaran jemaah bahwasanya memang tidak ada jaminan sampai kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ahli ibadah dan beliau ini dititipkan kepadanya seorang wanita. Dititipkan kepadanya seorang wanita karena 3 orang saudara laki-lakinya ingin perang. Tinggallah 1 orang saudari perempuannya. Karena Barsisa adalah seorang ahli ibadah, maka mereka percayakan kepada Barsisa tersebut. Masya Allah. Macam itu kisah tak lain? Atau beda kah? Sama? Yo, ndak, insya-Allah, nak.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang akhirnya syaitan datang merayu. Syaitan itu jangan kena awak manusia biasa oleh Nabi Adam alaihissalam pun dia selalu ingin menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Apalagi kita jemaah. Maka syaitan itu datang, mulai langkah-langkah syaitan itu yang harus kita jauhi. Mulai syaitan mendekatinya dengan mengatakan, berilah dia makanan dari dekat. Pertama dipisah rumahnya. Ikut rumah bersisa, ikut rumah perempuan tadi. Bersisa setiap hari mengambilkan makanan untuk dia, bagi makan. Nah, ketika dia bagi makan, didiluru di pintu rumah. Bila letak makanan situ, bersisa pai, kemudian wanita tadi membuka pintunya, mengambil makanannya. Mulailah syaitan berbisik. Cuba sesekali ajak inya ngobrol, ajaknya bicara. Inya kan lagi kesepian tu, masa sendiri saja. Mulailah bongak bodoh letak. Tapi dari mana Ustaz? Dari doket? Tak, dari jauh mengimbau. Dan seorang dari siko, dan seorang dari itan. Mulai mengimbau, berbicara dari jarak jauh. Datanglah syaitan. Nanti akan menimbulkan fitnah kalau dari jarak jauh. Coba datangi dengan jarak dekat. Pandai jemaah rahimani wa rahimakumullah. Datangi, kemudian akhirnya ngobrol. Mulai akhirnya jemaah, sampai memang kisahnya panjang ya. Dan itu bukan maudhu' kita, tema kita. Akhirnya sampai kapan Ustaz? Sampai akhirnya bersisa ini berzina dengan wanita tersebut. Lalu wanita tadi hamil. Allahu akbar. Wanita tersebut hamil. Datang syaitan. Tuh dia hamil. Nanti kalau ketahuan sama abang dan saudaranya gimana? Tadi kamu akan diazab sama abangnya. Ketika syaitan dia mendengarkan bisikan tersebut, apa kata dia? Oh iya juga. Ya udah, kamu lenyapkan dia. Akhirnya dibunuh cuma wanita tersebut karena takut kepada sang abangnya. Kemudian dalam masalah itu pulang abangnya yang bertiga tersebut menemui adiknya. Ketika dia pulang, dia tanya, oh ya bersisa, mana adik kami? Apa kata bersisa? Apakah dia jujur atau bohong? Bohong cuma. Dia mengatakan adik kalian itu sakit dan saya telah mengobatinya, tapi akhirnya qaddarallahu ma syaa, yaitu akhirnya dia meninggal dunia. Tuh kuburannya di sana tadi. Nah, ketika itu saudaranya percaya. Syaitan balik datang ke saudaranya. Apa kalian itu percaya sama bersisa? Masa adik kalian itu meninggal cuma begitu saja? Akhirnya ditunjukkan sama sang syaitan tersebut kepada dia itu dibunuh, bukan meninggal karena sakit. Datang ke mimpi orang yang bertiga ini jemaah, kepada saudaranya, datang ketiga-tiga dan menggambarkan. Dan ketika mereka terbangun, yang satu menceritakan mimpi kepada saudaranya yang lain, akhirnya datang lagi kepada tersisa. Kemudian dia menunjukkan kepada kuburannya, dikali kuburannya, iya, ternyata dia benar dibunuh sama bersisa. Yang akhirnya jemaah bersisa ini dia meninggal di alam keadaan kufur, waliyadzubillah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini mungkin kita sampai kepada kita bahwasanya enggak ada satupun jaminan kita itu masuk ke surganya Allah Jalla wa'ala, kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagian radhiyallahu anhum wa radu an, sebagian perkataan Rasulullah tentang di antara para sahabat Nabi yang mereka dicap masuk surga. Tapi kita coba, kita ingin menempuh jalan menuju surganya Allah, dan hasil akhir mudah-mudahan tergantung apa yang kita usahakan jemaah. Makanya salah satunya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Iaitu jalan kita menuju masjid ini untuk belajar. Itu kan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, jemaah. Kita itu Pak memang terlahirkan dalam keadaan muslim. Ada di sini yang baru masuk Islam? Ada tak? Saya kasih hadiah ya. Nah. Ada? Nah, alhamdulillah. Rata-rata dan semuanya mungkin kita terlahir dalam keadaan muslim. Ayah kita muslim, ibunda kita muslim, alhamdulillah. Tetapi kalau kita enggak belajar, jemaah, Allahu akbar, maka seperti itu terus yang sampai kepada kita tanpa kita mengetahui hal-hal yang lain dalam Islam yang begitu banyak. Bacaan solat, doa iftitah, itu ada berapa bacaannya ibu-ibu? Cik Allah mabaidnya ada 9, jemaah. Ketika kita sujud, apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apakah cuman itu saja? Banyak, jemaah. Subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, itu juga termasuk. Tetapi sebagai kita cukup satu, udah selesai, enggak mau mempelajari hal yang lainnya. Itulah kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Yang lain mengatakan syik je Ustaz, banyak tu tak dapat ikut kan. Nah, tafadhal silakan, tak masalah. Tetapi ingat kita itu belajar untuk mengetahui tentang Islam seluas-luasnya. Maka sejatinya kita belajar beragama Islam, hukumnya adalah wajib. Faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu Pak bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam maka akan ditolak tuh. Sempurna semuanya. Sempurna hukum-hukumnya. Sempurnanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengurangi, tanpa kita menambah. Enggak boleh dikurangi, jemaah. Ustaz, ponek dan saya ikut Ustaz, mati solat 2 kali lagi Ustaz, kerana capek. Enggak boleh, jemaah. Dikurangi enggak boleh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Atau berlebihan pun juga tidak diperbolehkan. Mu'tadil, telah ummatan wasata, kata Allah Jalla wa'ala, iaitu umat pertengahan. Ya Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu wahai Muhammad agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku berikan kepadaku nikmatku. Wa raditu lakumul islam din, dan aku ridai Islam itu sebagai agama. Maka berlebihan pun tidak diperbolehkan. Pak Haji semua, alhamdulillah Ustaz, kini lay sawit mahal. Iya tak, berapa mahal kini sawit? Atau tidak ada bersawit seorang je sikol? Haji mana kini kah? Kopi Haji sodo Pak Haji. Berapa sawit sekilo kini? Hah? Berapa Pak? Nah, Sumati dapat baik umpamanya 10 ton. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji seumpamanya, alhamdulillah saya buah lancar, alhamdulillah. Pas lo sawit mahal dapat 10 ton. Masya Allah. Apanya Pak Haji? InsyaAllah Ustaz, besok saya salat subuh 4 rakaat umpamanya. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini diperbolehkan, jemaah? Kalla. Tidak diperbolehkan. Maka al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama, maka itu akan menghancurkan diri sendiri. Pernah saya sampaikan hadis tentang 3 orang yang datang menemui Rasulullah.
Alah pak ya. Yang 3 orang go alah pak. Nah. Pernah sebut. Mak walun je tawi kan. Padahal potang. Nah. 3 orang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ketika sampai ke rumah istri Rasulullah, tidak ada Rasulullah di situ, bertemu dengan Anas bin Malik. Ditanya dia, "Condo apa ibadah Nabi tu?" Disebutkan kepadanya, "Ka'annahum taqaluha." Tapi seakan-akan orang yang bertiga tu meremehkan ibadahnya Rasulullah. Aina nahnu min Rasulillah? Bagaimana kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang Allah ampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, apakah cuma seperti ini ibadahnya? Jadi istilah pak yang 3, mereka itu ingin kebaikan. Elok semua mereka pak yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan jemaah? Yang pertama, apa nyanyi? Ana usolli laila abada. Dan go solat malam semalam suntuk. Jadi pak dari sudah isya no? Sampai sebelum subuh ndak pernah lolok detik. Solat je tawi. Elok atau ndak tu? Elok malam pak. Ndak elok kasih tu pak. Ibadah kan elok tu. Nah, kalau awak tengok mama, awak tengok ya, dengan ibadah yang mereka seakan-akan elok kayak ya, ibadah yang mereka lakukan cuman ya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengatakan wa ana asumu dahra abada. Dengo puasa tawi. Saya ko satu puasa. Isu lagi ko mi kan. Minum set lah. Dah ada pipet lain loso. Itu lah. Nah, semana tadi pak? Nah. Maklum lah pak ya, insyaAllah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang yang datang dan mengatakan, saya puasa selama 1 tahun itu puasa terus. Saya kau satu puasa, tak kau mi satu tadi. Suagi akhir tak puasa juga. Senayan puasa je, Selasa puasa je, Rabu puasa. Masya Allah. Puasa terus. Yang ketiga, wa ana la atazawwajun nisa. Saya tidak menikah dengan perempuan, kata dia. Masya Allah. Mungkin dia menikah tadi terhalangi inyo beribadah. Padahal nikah itu adalah ibadah. Nikah pertama ibadah, kedua ibadah, ketiga ibadah, keempat ibadah. Iya tak? Ha, tak nak jawab soalan je. Nah, sekali mulianya ini niat deh, insya-Allah. Kalau abang mana abang mau bang? Sekali atau 4 kali? 5? Insya-Allah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah jemaah. Nah. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, apa kata Rasulullah? Qultumul ladzi kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengucapkan ini dan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ana, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la atqakum lillah, orang yang paling takwa di antara kalian
Ada orang yang paling takwa di dunia kata selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, yang paling takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhsyakum lillah, orang yang paling takut sama Allah Jalla wa ala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana aqumul lail thumma arkud. Saya itu salat malam kata Rasulullah, dan juga saya tidur. Makanya Abang sampaikan Rasulullah itu tidak pernah salat semalam suntuk kecuali di mana? Di 10 terakhir bulan Ramadan. Tiyur na'am. Tapi di adang langai cenderung kini Pak, Masya Allah, itu Nabi SAW salat malam jemaah. Tapi beliau pun tidur. Beliau menghidupkan sepertiga malam, setengah malam, 2/3 malam, dan tidak semuanya. Kenapa? Karena badan kita itu juga memiliki hak yang harus diistirahatkan. Mata ini juga memiliki hak yang harus diistirahatkan jemaah. Likulli haq likulli syait, apa dalilnya? Setiap sesuatu itu memiliki hak, fa'ti kulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap hak itu haknya. Masya Allah. Itu Nabi SAW. Yang kedua jemaah, beliau mengatakan, wa ana asum. Saya juga puasa kata Rasulullah, dan saya pun berbuka. Saya puasa, saya berbuka kata Nabi SAW. Beliau puasa ayyamul bid, hari 13, 14 dan 15 dalam setiap bulannya. Beliau puasa Senin dan Kamis. Kalau kalian betul-betul ingin puasa dalam setahun kata Rasulullah, contohlah puasanya Nabi Daud. Saya kau puasa tak suagi ndak senayan begini. Satu puasa berarti akhir libur. Senayan puasa berarti Selasa libur. Rabu puasa berarti Khamis libur. Jumat puasa berarti suatu libur. Nah, tafadhal silahkan. Buat dalam setahun jemaah silahkan. Itu pun dah cukup kata Nabi SAW. Walaupun memang Rasulullah itu pernah puasa wisal namanya. Puasa memang sanggup 3 hari berturut-turut tanpa makan dan minum. Ada sahabat Nabi yang ingin ikut dengan Nabi SAW, tapi Rasulullah melarangnya. Umatnya itu diperintahkan sama Rasulullah, yaitu itu adalah sesuatu yang khusus sama Nabi. Jadi puasa wisal yang bersambung 3 hari tadi, itu khusus untuk Nabi dan tidak untuk umatnya. Untuk umatnya jemaah, yaitu yang puasa saya tadi sampai inya dari sahur sampainya maghrib. Itu dia makan jemaah. Jangan disambung terus. Kalau Nabi bisa 3 hari tadi enggak makan tak minum, tetapi Nabi SAW diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa zikir yang beliau baca. Tapi itu khusus untuk Nabi. Memang ada perkara-perkara yang khusus untuk Nabi, dan itu tidak untuk umatnya. Di antaranya puasa wisal tadi. Yang kedua yaitu isteri Rasulullah seboleh. Ajis pulang bila kau rumah sudah itu bulia seboleh kan. Nah, salah jemaah. Yang ketiga itu tentang kepribadiannya Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah itu berkah. Keringatnya Rasulullah itu dijadikan untuk minyak wangi. Itu jenbik lo ke ustaz dulu. Ustaz siapa je dulu tak? Ustaz kami ustaz. Kia ada botol ustaz ni. Masya-Allah. Pergi ustaz jauh dari Siko ke rumah Pak Ajis. Balik kami ustaz. Masya-Allah. Itu khusus untuk Nabi jemaah. Salah satu juga buktinya dalam hadis perang Khaybar. Di mana letaknya Khaybar? Di mana lagi? Khaybar itu sekitar 100 mil dari Madinah. Perang yang ketika malamnya Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ghadan, besok saya akan memberikan bendera
Jadi Pak, dulu memang ada benderanya Nabi SAW. Ada bendera itu jemaah. Dalam riwayat itu Ja'far yang memegang bendera. Ja'far bin Abi Talib yang memegang bendera. Ketika dia pegang bendera tersebut, tangan kanan ditebas putus jemaah tangan kanan ni. Apakah dia menyerah? Belum, dipegang dengan tangan kirinya, putus jemaah. Makanya Ja'far bin Abi Talib kata Rasulullah, beliau itu nanti bersayap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah bayangkan sayapnya macam apa. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ja'far bin Abi Talib memegang bendera rayah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin memberikan bendera ini kepada salah seorang sahabat besok. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang memegang bendera ini, kata Rasulullah, Allah berikan kemenangan di atas tangannya. Itu yang pertama, kemuliaannya. Yang kedua, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga semua sahabat ketika itu ingin memegang ar-rayah tersebut, yaitu benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat, bahkan Umar mengatakan, tidaklah sesuatu yang aku inginkan kecuali di hari itu untuk menjadi pemimpin, kata dia. Masya Allah jemaah. Tetapi ketika di pagi harinya jemaah, Nabi SAW memanggil siapa? Siapa yang beliau panggil? Wallahu alam. Tak pernah ada orang hadis kau bajis. Nah, lain tak asal pun tak. Nah, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib. Apa kata Rasulullah? Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Talib? Nah, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya Rasulullah, dia itu ada terkena penyakit di matanya. Sakit matonya, kata sahabat yang lainnya. Suruh dia ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yang pertama beliau lakukan yaitu datangi Ali tadi, fabasaqa fi ainai. Beliau meludahi kedua mata Ali bin Abi Talib. Wada'alahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Ali bin Abi Talib. Seketika itu jemaah, Ali pun dengan izin Allah sembuh. Tu bisa awak kiaskan ke ustaz kecil? Ustaz, sakit mata dan ustaz. Bila somburu kata ustaz umpama kan? Ya Allah. Itulah tambah botak kecil tu bang. Tambah bayu tu. Masya-Allah. Pas lo ustaz tu lagi batu umpama kan? Allahu akbar. Naam jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa dalilnya jemaah? Karena setelah itu ndaklah ada sahabat yang lain meminta seperti itu kepada Abu Bakar, kepada Umar. Mana mulia ustaz tadi daripada Abu Bakar, Pak? Jelas mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan tidak ada satupun yang Abu Bakar ngotor dan kia nak nampak orang sebelah umpamanya katarak lah atau segala macam bentuknya, tolong diludahi Abu Bakar. Enggak ada jemaah. Kenapa? Karena ini perbuatan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga wallahu alam saya juga membaca dan mendengar kisahnya ya. Ketika ada sumur tadi yang qawu, mereka minta sama Rasulullah untuk ya dapat berkah lah. Naam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilulai sama Rasulullah. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah jernih sumurnya. Tak ada ngau dek pengikutnya Musailamah bin Al-Kazzab. Nabi palsu. Apanya? Wahai Musailamah, kalau kau nabi, betul-betul nabi, kami mendengar bahwasanya Muhammad itu kalau dia meludah ke apa namanya? Ke sumur, airnya jernih. Dicuba oleh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, tambah kuat, masya-Allah. Bukan tambah joni aja, Mak. Wallahu a'lam, saya mendengar kisah tersebut, tapi apakah asli nanti saya kita merujuknya insyaallah taala. Yang jelas jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang tadi kami sampaikan ceritanya, fabasaqa fi ainai,
Nabi SAW meludahi mata tersebut dan mendoakannya. Itu hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Coba bapak cek kembali. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita itu memang gulu dalam beragama, dan tidak juga boleh menguranginya. Karena Pak, semacam apapun bentuknya segala sesuatu telah ada dalam agama kita. Tinggal kita itu ikut dengan Nabi SAW. Jangan cari jalan yang lain jemaah. Carilah jalan petunjuk. Wa khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah. Kenapa kita harus ikut kepada jalan-jalan yang lainnya yang akan menyesatkan kita? Waliyadzubillah. Nah, ini tentang kita beragama jemaah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya Bapak Pak, lama leh. Nah, betul tweet jam ni, insya-Allah. Betul apa tu tweet Pak? Nah, kemarin kita masih berkaitan dengan hak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai awak pembahasan tentang masalah yaitu al-massu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu. Pertanyaan sebelumnya bahas tentang perkataannya Utsman, bahwasanya beliau setelah berwuduk, iaitu beliau makan. Beliau tak makan setelah berwuduk tak? Beliau tahu tak? Beliau. Tadi minum tak? Minum, setelah itu bawa salat. Silahkan. Kerana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempraktikkannya dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya. Kemudian perkataan Ali tentang masalah al-mashu 'alal khuffain, iaitu mengusap di atas sepatu. Mengusap di atas sepatu bagi awak yang salat memakai sepatu. Tapi kinilah jarang pakai sepatu Ustaz. Beliau diganti dengan pakai kaos kaki tobal lain insya-Allah taala. Tapi memang tobal. Nyata kalau awak pakai kaos kaki tadi, sairu dalam rumah awak salat iya. Ketika awak berwuduk, cuci muka, tangan, mengusap kepala dan telinga, tak perlu awak buka kaos kaki tadi lah. Langsung awak usap di atas, kemudian kita buat solat kaos kaki tadi. Awak buat solat kaos kaki tadi. Selama bila selama sai semalam. Suagi buka, berwuduk macam biasa, pasang dia, kemudian solat subuh. Selesai solat subuh, jangan kat buka kaos kaki tadi. Mungkin bagi yang sakit sampai zuhur umpamanya. Tu macam apa Ustaz? Berwuduk wak. Tu batal wuduk. Kalau apa kali buang angin ngempam kan. Nah. Berwuduk wak ketika berwuduk tadi, selesai basuh muka, tangan, mengusap kepala, tu kaki macam apa Ustaz? Wak buka kaos kaki. Tak perlu. Tak perlu, cuman mengusap di atas kaos kaki tadi. Itu disebut mashu 'alal khuffain. Kemudian solat awak di rumah tadi dengan solat wajib zuhur. Nah, ikut hukumnya ada dalam agama awak. Mungkin sebagian awak bau dongau bau, tapi yang lain insya-Allah taala telah mengetahuinya. Nah, kemudian yang selanjutnya perkataan Ali, bahwasanya beliau itu ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika qala fil qiyami lil janazah, ketika jenazah lewat dulu kami pun togak. Kemudian qama Rasulullah, karena Rasulullah berdiri, fakumna, kami pun berdiri, wa qa'ada faqa'adna, tetapi dimansuh, yaitu dihapus. Ketika jenazah lewat Rasulullah pun duduk, kami pun duduk, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ketika jenazah tadi Pak ada, tak masalah duduk Ustaz, insya-Allah tak masalah insya-Allah taala. Tapi kalau dapat memang jenazah tadi ni Pak, kalau solat di masjid, jangan letak dalam masjid dulu. Kalau memang sebelumnya awak solat zuhur, tu mana sajalah di ambulan dulu. Salat zuhur awak, selesai salat zuhur, bawa masuk jenazah tadi, awak solatkan. Tapi yang perlu kami ingatkan jemaah,
asri'u bil janazah. Pacopek dalam masalah jenazah. Kalau sebagian tompek terkadang Masya Allah. Kata sambutannya terlalu banyak. RT, RW, desa, ibu bupati umpamanya. Sehingga kalau dalam masalah menanyai hutang, insya-Allah enggak masalah. Kenapa Nabi SAW yaitu pernah menyenai tentang masalah hutang. Rasulullah enggak mau menyalahkan orang yang berhutang tersebut yang tidak membayu. Ada siko yang berhutang nak membayu, saya kasih hadiah, jangan ha. Ada tak? Ada siko yang tak berhutang, tunjuk tangan. Mak berhutang sodok. Nah, alhamdulillah. Ragil berhutang ya? Anda ni, alhamdulillah. Abang bang, pemiliar hutang abang lah. Hah? Tak sampai semiliar ni. Sampai. Pak Hajiz, ada juga? Pak Hajiz tak ada, alhamdulillah. Nah, wang berhutang tapi nak membayu, Masya Allah. Cuma ibu-ibu ingat, ada hubungan awak dengan manusia yang takkan selesai sebelum kita tunaikan. Jangan sobik haman set. Esok di akhirat jo apa kau nak bayu? Padahal awak membutuhkan amalan awak. Jo amalannya awak bayu, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Wang kafir walaupun dia mempunyai dunia omi sodo. Jangan kan dunia lah Pak. Di korang cuba ada je lah. Cuba ada. Kubu cuba ada. Omi. Untuk menukar apa yang telah mereka lakukan, ma tuqbila kata Allah. Enggak bakal diterima sama Allah Jalla wa'ala. Buat apa cuma? Jo amalan kita butuh dengan amalan yang diterima sama Allah. Itulah wak baik wang. Kadang kita memiliki hutang ketika wang di dunia. Meninggal wang apa Muhammad alaihi wasallam wang elok. Kalau alaihi wasallam dak wang elok, masya-Allah cuma. Tak terbayu hutang tadi waliyadzubillah. Makanya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, boleh berhutang Ustaz, boleh boleh, tetapi dibayu. Ni kadang nak omong bayu lah diberi tangguh dek bang. Jangan awak kira awak meminjam PT ke uang go banyak PT. Kadang uang go adukan ditunggu dia nyembayu. Untuk sekolah anak inyo lah, untuk bobek lah segala macam. Tapi kalau nak ada waktu tu leh. Contoh, ada PT kayaknya umpamanya 2 juta gini sekitar tanggal 5. PT gua akan dijodin deknya insya-Allah tanggal 20 pelunasan membayu anaknya waktu masuk pondok. Ada ni nak tiba. Pinjam PT wong sekitar 1 juta matui. Tanggal 5 tadi. Dan bayu suak tanggal 10. Nak apa? Nya tanggal 20 bayunya kan? Akhirnya pakailah ni. Tanggal seboleh tak jumpa nampak ni. Tanggal 2 boleh macam itu juga. Mau boleh dah dokek semang boleh on tu orang yang punya PT tadi pak masuk malah kan. Masalah ikut PT go ada kegunaan ni. Kau tu sebagian wang tu. Kadang ketika nak meminjam tu masya-Allah. Oncak panggil tak seketik rotek, masya-Allah luar biasa. Ketika nak bayu, nampak ketik. Bos pun jawab kadang selisih pun nak manang kenya, so-sonya nak manang ke awak, masya-Allah cuma. Apa bang? Inyo lama ke awak? Abang kirim SMS ti ai kat kenya nak. Untuk bongi ke abang nak. Nah. Kata Allah Jalla wa'ala, berikan tangguh bisa fadhal. Tetapi bagi wang yang diberikan hutang tadi, kalau memang tak bisa bayu umpamanya, atau ulun bisa bayu, jen malu lu sobik ke wang yang diberi piti ke awak tadi. Ulun sompok dan bayu le.
Alun bisa dan bayu. Itu jauh lebih baik daripada wa Jawa tadi. Nah, jemaah, kenapa? Apakah selesai jemaah ketika dia meninggal dunia, selesai hutangnya lunas? Tak bisa jemaah. Ada pengadilan Allah yang semua makhluk ketika terzalimi di dunia, bahkan jemaah di antara hewan pun yang terzalimi sesama mereka, ikut sama mereka ya Pak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan nanti. Apa lewat sebagai manusia. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bayar. Yang nak takonang bayu. Ya tu hanya bi ustaz. Dak ton tua cur ni mana kini le ustaz umpama. Nyawak botang lah ke inyo. Lelo 2 miliar umpama hutang wak ke inyo kan. Insya-Allah nak ke mana, kalau 2 miliar nak ke mana, letak situ je kan. Tapi kalau umpamanya 10,000, 20,000, terkadang orang dia atau terpinjam dak PT-nya, atau kadang nak ambayu, tu macam apa ustaz nak? Macam apa ambayu? Wak pay ahli warisnya umpamanya ndak aja nampak. Saudaranya ndak ada, nomor handphone ndak ada. Ndak ada apa ya Pak? Bismillah. Wak ambil tukar 20,000 tadi tu, wak sedekah ke uang. Ate namo, ate namo ini. Wak sedekah ke. Siapa musikin kalau mau ambil 20,000. Nah. 2 jam sudah itu tiba. Tu ambil piti yang sedekah tadi tu. Dak ada depak kira tiba curu je umpama kan. Nah. Wak tanyong ke ini. Ada wak tanyong. Kenapa Ustaz tanyong ke ini? Dan berhutang ni ke orang 20,000 hutang. Tapi piti wak engkau dan sedekah seseorang atas nama engkau. Kalau engkau enggak setuju, saya bayar. Tapi kalau setuju, alhamdulillah. Alhamdulillah setuju dan apa tak masalah. Tapi nak setuju dia butuh lebih 30,000 rupiah ban Honda dan ha. Lapan cik dah kau ni dapat aku pomo kan. Wajib buat bayar tu. Tu yang 20,000 tadi Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pahalanya. Macam itu salah satu membayarnya. Kalau umpamanya uang tadi ndak tentu di mana letaknya. Kalau tentu datangi jemaah bayar, jangan sungkan untuk membayar jemaah. Kenapa? Itu hak di antara manusia yang harus wajib kita tunaikan. Nah, Allah Ta'ala alam. Kita azan ya, setelah azan kita lanjutkan. Fadhil.
Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebentar ya. Perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sunnah Rasulullah. Ja'athu imra'atun faqala. Ada seorang wanita yang datang menemui beliau. Faqala, dan dia mengatakan, balaghani annaka tanha 'anil wasilah. Wahai Abdullah, sampai kepadaku bahwasanya engkau melarang orang itu al-wasilah. Al-wasilah artinya yaitu orang yang menyambung rambut. Kalau ke awak istilah pakai wig atau pakai obok palsu. Siapa biasa mama atau papa? Nah, mak. Ada mama yang macam itu gini. Bang bagi apa suruh? Asli lo? Alhamdulillah ya. Nah. Pakai wig atau rambut palsu, enggak boleh cuma. Nah, wanita tadi menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala na'am, kata Abdullah, iya. Qala asyai'un wajadtahu fi kitabillah am sami'tahu min Rasulillah. Apakah engkau mendengar ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, iya, ada dalilnya dari Al-Quran dan juga ada dalilnya dari hadis. Apa kata sang wanita tersebut? Laqad qara'tu ma baina dafatay al-mushaf fama wajadtu alladhi taqul. Saya telah mencari berbagai mushaf dalam Al-Quran. Tak bos ada masalah menyambung obuk, kata wanita tadi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Lau qara'ti la wajadti. Kalau engkau betul-betul membacanya, engkau akan mendapatinya. Qaulu amma qara'ti qaul Allah Ta'ala. Bagaimana pendapat engkau? Apakah tidak engkau membaca firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepadamu dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang sama Nabi, maka tinggalkanlah, kata Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, "Ala wa inni sami'tu Rasulullah." Sesungguhnya aku betul-betul mendengar Nabi SAW bersabda, "Yanha 'anil wasilah." Tidak boleh menyambung rambut, dan orang diminta disambungkan rambut. Kedua kan itu. Uang yang menyambung tadi dan uang yang diminta untuk disambung rambut ini tak boleh jemaah. Dalam beberapa riwayat ataupun dalam beberapa hadis disebutkan la'anallah, Allah melaknat. Berarti kalau dilaknat perkaranya besar atau biasa? Besar jemaah. Ada yang ambil macam itu banyak.
Muslim tapi enggak tahu tentang agamanya. Yang kedua, wal wasimah. Wal wasimah kata iaitu orang yang menyulam alis dan orang yang diminta untuk disulam. Sulam bibir ni, nak godang je bibirnya tadi. Nah, sulam alis. Jadi alis go. Jika biasa lelaki tu berusi ke? Lelaki nak peduli bono dah. Nah, pedusi menyulam alisnya, dicukur dia nya alis go. Sudah dicukur dia nya, dibentuk dia nya. Pakai apa? Pakai cat. Pakai apa tu? Celak. Pakai apa nama pensil alis. Permanen. Enggak boleh cuma. Tidak diperbolehkan. Makanya wanita ada dua yang dilarang untuk diambil. Diwajahinya. Yang pertama iaitu alis tadi. Yang kedua adalah bulu mata. Jangan tak bercabik lah bulu mata. Jadi faham pemain. Nak le tobal sendah. Nak le banyak sudah tu sudah cabik kan, cenobok cabik kan banyak sudah tu enggak boleh. Kalau itu di muka. Tapi kalau sunnah fitrah itu wajib dibersihkan. Seperti umpamanya bulu ketiak. Itu dibersihkan jemaah. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Nampak kenapa? Cek ya. Nah, tidak boleh lebih dari 40 hari. Boleh dicabik, tafadhal. Atau dicukur, silahkan. Itu kalau kepada tubuh. Kuku teh ndak boleh lebih dari 40 hari. Nah. Ndak lama teh. Jangan lebih dari 40 hari wakotuinya. Berarti kuku kini berapa? Lah seminggu sat, lah 2 minggu umpama. Panjangnya. Cukup kan? Kowe umpama kan nak. Itu sunnahul fitrah yang wajib kita kerjakan. Sebagian orang cek kuku 2 tahun panjang, 2 tahun panjang apa nama? 8 bulan tidak pernah dipotong cuma. Wallahu a'lam. Nya jeleo nya panjang kuku kata. Jeleo bang. Hah? Dulu ya, kini tak leh. Abang panjang kuku. Alhamdulillah. Nah. Tajis. Malu-malu Nya ada guna pak. Tak ada guna nah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak lebih kami diberikan batas waktu sama Rasulullah yaitu sekitar 40 hari. Bersihkan jemaah. Bagi laki-laki kumis tu bagi ibu, bagi laki-laki dicukur boleh atau dipendekkan. Jangan lopi ramai. Nah, padik umpama jangan jemaah. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Nah, itu sunnahul fitrah. Yang semuanya itu tidak lebih dari 40 hari. Kalau jenggot jemaah, Masya Allah. Cuba nampak. Mak-mak. Ustaz nak bertanya. Mana mak-maknya Leo nengok lelaki berjanggut daripada ndak? Kan? Okey nak bu. Berbeza mak-mak. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berjanggut ke pak, tandanya seorang laki-laki lah istilah. Okey, jantannya pak kau, masya-Allah. Ada orang tina berjanggut. Ada je cik-cik.
Kalau laki-laki jemaah kita memang dianjurkan janganlah dicukur. Kenapa? Karena Rasulullah itu berjenggot jemaah. Sebagian kita ingin cinta sama Rasulullah tapi enggak mau ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ghali lah, kurang ganteng lah, masya-Allah. Kini awak tengok ada alat untuk penumbuh ya. Awak tengok ya. Ada alat apa nama? Cairan ubi untuk penumbuh. Ha. Nak lewang berjenggot tadi. Nak. Ada bagian tino tak boleh tak? Nah, fadal silakan, tak masalah insya-Allah. Saya lihat ya. Fadal. Tapi yang alami itu jauh lebih baik insya-Allah. Bagi yang tumbuh alhamdulillah. Bagi yang tak jadi celana lain lokal lo kau main sulit. Nah, itu bagi laki-laki. Kalau bagi wanita, kalau ada yang berjenggot, ada tak wanita yang berjenggot? Ada. Tapi tak banyak loh. Sebagaimana juga ada sebagian wanita yang berkumis. Ada tak wanita berkumis? Tapi tak condong. Contoh abang aku misalkan Masya Allah kan. Nah, kalau wanita selain dua tadi, apa nombor? Alis dengan bulu mata itu silakan. Aja lopi lo panjang jangguinya lo kok berjilbab. Sebenarnya jangguit siku kan lain lah untuk kan. Syukur bersihkan fadhal. Tapi kalau laki-laki enggak jemaah, itu berbeda. Nah, itu yang kedua, Rasulullah melarang menyulam alis. Hati-hati jemaah. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang yaitu orang yang membuat tato dan dibuatkan tato. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allahu akbar. Kalau laknat apa artinya apa? Al-ba'idu an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Nah, wallahu taala alam jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita masih berkaitan dengan haqqus sunnah, haknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Fadhal, Mama silakan. Nah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan gigi palsu insyaallah itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan. Yang ada larangannya itu merenggangkan gigi. Itu yang dilarang. Merenggangkan gigi. Mungkin ke zaman awal tak ada itu tren loh bang. Tapi dulu ada tren itu. Nah, itu yang dilarang jemaah. Tapi kalau untuk gigi palsu insyaallah taala diperbolehkan. Tapi kalau harus dicabutlah dia pun ketika sakaratul maut. Apa ngocoros ketika sakaratul maut mencabut gigi acu kan. Nah. Maka itu tidak, wallah saya enggak tahu dalil. Bahkan ketika dia meninggal pun, nah, kalau itu merusak mayat tadi, maka enggak boleh dicabut. Biarkan dia bersama dengan si mayat tadi. Tapi kalau tidak merusak dan dia bisa dibuang, enggak masalah insyaallah taala. Tapi kan tato kan merusak. Takubak dia yang daging tadi kan, maka tidak. Karena seorang muslim itu mulia ketika punya duit dan ketika ia meninggal dunia. Tu kalau ome umpama gigi. Nah, sebagian ada mau ke ome gigi teh. Ome pak memang ome. Nah, tu kenapa Ustaz? Tetap diambil. Jangan lopes itu. Kalau lopes itu uang lain mau ambil. Awak mau ambil ya, fadhal silakan dengan berbagai cara yang bisa kita laksanakan. Dengan catatan tidak merusak. Hanya itu tadi. Dengan catatan yaitu dia yang tidak merusak si mayat tersebut. Nah, fadhal. Nah, dibuang bang ya. Nah, dibuang kalau bisa. Iya, dibuang ya. Nah, kalau bisa. Kalau tidak bisa secara apa insyaallah. Tidak kan macam itu lah esok dibangkitkan. Tak bertindak. Manusia ketika dibangkitkan tidak
pakaian sama sekali. Ya, fadhal. Awak mantau ke kuburan. Nah, Jadi awak tengok yang berlakonan ada. yang pertama, mayat tu di depan. Jangan sampai awak di dulu. Itu yang pertama. Jadi awak mengiring jenazah. Mengiring di depan, awak di belakang. Di belakang. Kecuali hal yang darurat. Contoh macet umpama atau segala macam, bisalah ada orang seorang bawa di depan untuk memuluskan jalan, itu lain masalah. Tapi sejatinya memang iaitu awak mengiringinya. Sampai di kuburan tadi, di pemakaman, kita disunahkan untuk baca doa pertama. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau pemakaman tadi ancak brosio pak, tak banyak putri malu. Putra malu atau putri malu? Kalau putra macam apa tak? Sekajut lah sabit ya nak. Maka sunnahnya wak buka trompa. Apa itu sunnah? Wak buka trompa. Ini wak buka trompa. Tapi kalau sejak setengah meter sekajut jisi tu boleh wak trompa Ustaz, tak masalah insya-Allah. Karena itu di pemakaman. Nah, itu sunnahnya bagi kita semua. Kemudian bagi ibu-ibu, boleh tak mengiringi jenazah? Wallahu a'lam. Ini hilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak dengan berbagai dalil-dalil. Tetapi ada yang mengatakan walam ya'zim alaina. Rasulullah melarang kami untuk mengikuti jenazah, tapi tidak terlalu ditekankan. Maksudnya masih adalah toleransi untuk diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam dalam masalah ini bagi wanita. Tapi dengan syarat wanita tadi tidak ikhtilat dengan laki-laki dan dia pun menjaga auratnya. Kaos kaki tak dipakai dirinya supaya auratnya tidak kelihatan. Kemudian di kuburan tadi, orang yang membantunya kita minimalnya Pak mengambil tanah tadi 3 buku, kemudian kita masukkan ke dalam buku, ke dalam apa? Dalam nomor kuburan tadi. Itu sunnahnya kalau bisa. Setelah itu, setelah dikuburkan, lewat sambil kita mendoakan si mayit tersebut. Apa Pak? Nah, tidak boleh duduk-duduk di kuburan. Kalau nak merosyong kubur ya merosyong lah. Tapi kalau duduk di situ jangan cuma. Togak pun tidak boleh kita berdiri di atas kuburan. Maknanya hati-hati ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Nah, yang lain. Bacanya. Tidak ada. Wallah, yang saya katakan tidak ada. Yang ada cuman ketika awak dalam liang lahat tadi, ketika awak meletakkan mayat tadi, baca apa? Bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, itu yang kita baca. Tapi bagi yang meletak tanah, saya tak tahu ya. Kalau ada, wallahu a'lam, saya tak tahu. Nah, ala ada ya? Ustaz. Minta diperjolin seketik keterangan masalah membaca doa setelah mayat dikuburkan. Sebab risiko kalau dia buat masih banyak. Boleh. Tu orang boleh awak lain. Jadi jolin kita minat doa sampai pukul. Wallahu a'lam. Yang saya ketahui cuma ini menekan oleh Allah. Tidak ada doa dipimpin atau masalah. Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu. Was'allahu tasbih, dan mintalah kepada Allah dengan ketetapan dia bisa menjawab soal tadi. Itu yang harus kita baca ketika kita berdoa. Dan berdoa itu tidak menghadap kuburan. Tetap berdoa kepada menghadap kiblat. Kenapa jemaah? Dan doa itu masing-masing. Karena tak tahu dari lisan mana Allah kabulkan doa tersebut. Mungkin bukan lisan dari sang ustaz, mungkin lisan mak-mak yang di rumah alhamdulillah beribadah dengan luar biasa, Allah kabulkan doanya, Masya Allah. Maka saya tidak tahu dalilnya kalau ada doanya itu dipimpin. Setelah dikuburkan, kita menghadap kiblat, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk si mayit tadi. Wallahu ta'ala. Nah, semasing ya, semasing. Doa.
Apa tu? Takziah itu istilahnya meringankan orang yang meninggalkan tadi, ditinggalkan. Kan dalam keadaan sedih. Ada orang bahagia ketika yang meninggal tu. Atau ia tu kelewatan bono urut. Sedih. Takziah waktu 3 hari ke rumahnya tadi nak lainnya gembira. Inya merasa ndak inya seorang je kan. Ada orang lain yang ingin menghibur dia. Itu sebenarnya cuma. Tapi kalau ada doa, nah takziah itu 3 hari. Itu takziah namanya. Nah, yang lebih daripada itu tidak lagi. 3 hari takziah tadi, meringankan orang yang meninggal atau ditinggalkan tadi. Nah, dan awak yang pergi takziah tadi, jangan berharap minuman dari orang tuan rumah, jangan berharap makanan, jangan cuma. Sebatasnya awak yang membawa makanan tadi untuk orang tu. Awak yang membawa minuman tadi untuk orang tersebut. Allahu a'lam. Apa tak? Jangan makan tak? Nah, jangan. Itu etik je lah. Etik lebih membutuhkan insyaAllah. Nah. Wallahu a'lam. Tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insyaAllah kita lanjutkan kembali tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian masalah sunnah ya, tapi pertanyaan saudara masalah jenazah. Nah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.